Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha syabab, kaifa halukum? Atamanni an takunu jami'an bi sihhatin wa afiyah jayyidah. Ana Nahli Anisa fi hadhihi al-fursati as-sa'idah nakunu an nadrusa al-lughat al-arabiyyah bi maharat al-kitabah. قبل نبدأ درسنا هذا اليوم هيا بنا نفتح بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya yaitu al-mada ad-dirasiyah, tema pembelajaran. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu ad-dirasah fil jami'ah, pendidikan di universitas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sekilas tentang tema ad-dirasah fil jami'ah pada maharah qiraah. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang maharah kitabah pada tema yang sama, yaitu ad-dirasah fil jami'ah. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk pada pokok materi yang akan kita pelajari pada tema ad-dirasah fil jami'ah, karena kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang maharah kitabah, kita perlu tahu dulu apa itu maharah kitabah. Jadi menurut Hermawan, maharah kitabah yaitu atau keterampilan menulis yaitu kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata atau kalimat, kemudian kepada aspek yang lebih kompleks lagi yaitu mengarang atau dalam bahasa Arab biasa kita sebut dengan al-insya. Nah, nantinya teman-teman di akhir akan belajar menulis berbahasa Arab dengan baik dan benar sesuai kaidah atau susunan bahasa Arab yang akan kita pelajari nantinya, seperti itu. Adapun pokok materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama ada al-mufradat atau kosakata, dan yang kedua ada at-tarakib atau susunan kalimat, dan yang ketiga atau inti dari pertemuan kita hari ini yaitu al-insya atau mengarang. Karena kita akan belajar tentang maharah kitabah, tentunya kita perlu adanya latihan menulis yaitu diterapkan dalam al-insya atau mengarang. Pokok materi yang pertama yaitu ada al-mufradat atau kosakata. Ayuha syabab, unzur wastami' wa'id. Al-awwal al-jami'ah, universitas. Talibul jami'i, mahasiswa. Marahilud dirasiyah, tingkat pendidikan. Wasailul bahthi, mencari informasi. Maratan ukhra, al-jami'ah, universitas. Talibul jami'i, mahasiswa. Marahilud dirasiyah, tingkat pendidikan. Wasailul bahthi, mencari informasi. Selanjutnya kutubun, buku-buku. Maktabatun, perpustakaan. Ma'malun, laboratorium. Tajribatun, uji coba. Maratan ukhra, kutubun, buku-buku. Maktabatun, perpustakaan. Ma'malun, laboratorium. Tajribatun, uji coba. Baik teman-teman, kita memasuki pokok materi yang kedua yaitu at-tarakib atau susunan kalimat. Nah, ada at-tarakib yang akan kita pelajari kali ini yaitu dua fi'il mudhari' dalam satu kalimat. Jadi kita akan mempelajari sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat dua fi'il mudhari'. Bagaimana cara penulisannya ketika ada dua fi'il mudhari' yang terdapat pada satu kalimat, seperti itu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu fi'il mudhari'. Jadi, fi'il mudhari' merupakan kata kerja yang menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang. Kemudian, jika kita ingin menggabungkan dua fi'il mudhari' dalam satu kalimat, maka harus menambahkan an, huruf an atau amil nawasib an setelah fi'il mudhari' yang pertama. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Fi'il mudhari'
terus setelahnya an, kemudian fi'il mudhari' lagi, seperti itu. Jadi tidak boleh dalam satu kalimat itu fi'il mudhari' dua fi'il mudhari' langsung bergabung, akan tetapi harus dipisah dengan huruf an di dalamnya. Seperti di tengah-tengah harus ada huruf an-nya atau amil nawasib an. Baik teman-teman, apabila huruf an atau amil nawasib an bertemu dengan fi'il mudhari' atau mendahului fi'il mudhari', maka akan terjadi perubahan harokat pada akhir fi'il mudhari' tersebut, atau biasa kita sebut dengan i'rab fi'il mudhari' atau perubahan pada akhir kalimat fi'il mudhari'. Nah, jika fi'il mudhari' menempati dhamir ana, anta, dan nahnu, maka fi'il mudhari' akan berubah harokat akhirnya menjadi fathah, yang pada asalnya ia berharokat dhammah, kemudian didahului oleh amil nawasib an, maka harokat akhirnya berubah menjadi fathah. Dan jika fi'il mudhari' tersebut merupakan af'alul khamsah atau fi'il yang 5, yaitu yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, dan taf'ulina, maka akhir fi'il mudhari' berubah dengan membuang huruf nun atau hadfun nun. Contohnya yaitu uridu an akuna mudarrisan, saya ingin menjadi guru. Nah, fi'il mudhari' yang pertama yaitu uridu, ia tidak berubah harokat akhirnya yaitu dhammah karena ia tidak didahului oleh amil nawasib an. Dan yang kedua yaitu akuna. Akuna di sini fi'il mudhari', ia harokatnya berubah menjadi fathah karena didahului oleh an atau amil nawasib an. Contoh yang kedua yaitu arju an tad'allahu li bi khair. Arju di sini adalah fi'il mudhari' yang pertama. Ia harokatnya yaitu dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan karena ia merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan fi'il mudhari' yang kedua yaitu tad'uwa. Tad'uwa di sini merupakan fi'il mudhari' dengan harokat akhirnya yaitu fathah karena didahului oleh an atau amil nawasib an. Dan contoh yang kedua yaitu yang ketiga yaitu yuhibbuna tullab ayyutali'u durusan. Siswa-siswa senang mengulang pelajaran. Fi'il mudhari' yang pertama yaitu yuhibbuna. Yuhibbuna di sini merupakan fi'il mudhari' dengan dhamir antum. Dia merupakan fi'il mudhari' af'alul khamsah. Nah, tandanya yaitu subutun nun atau tetapnya nun. Dan fi'il mudhari' yang kedua yaitu yutali'u. Pada asalnya yutali'u di sini yaitu yutali'una karena ia kemasukan amil nawasib an sebelumnya, maka ia tandanya yaitu hadfun nun atau membuang nun. Ketika asalnya yaitu yutali'una menjadi yutali'u karena kemasukan an. Ayyutali'u, jadi seperti itu. Yuhibbuna tullab ayyutali'u durusan. Siswa-siswa senang mengulang pelajaran. Nah, teman-teman, saya di sini mencontohkan sebuah kalimat yang lebih panjang atau insya. Contohnya yaitu yanbaghi an adhaba ila madrasah bisa disati wan nisf. Walakin ana marid idzan ana mutul waqti li istirahi. Nah, di sini fi'il mudhari' yang pertama yaitu yanbaghi. Yanbaghi di sini merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maka harokatnya yaitu dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan. Dan kemudian ada fi'il mudhari' yang kedua yaitu adhaba. Adhaba di sini sebelumnya berharokat dhammah yaitu adhabu, tetapi karena ia didahului oleh amil nawasib an, maka harokatnya berubah menjadi fathah, jadi an adhaba. Yanbaghi an adhaba ila madrasah bisa disahwan nisf. Seharusnya saya pergi ke sekolah pada jam 6:30. Walakin ana marid, tapi saya sakit. Idzan ana mutul al-waqti istirahi. Jadi saya tidur seharian untuk istirahat. Kemudian untuk melatih bagaimana sejauh mana pemahaman teman-teman
teman-teman, silakan teman-teman menulis sebuah karangan yang berkaitan dengan pendidikan, karena pada pertemuan ini kita membahas tema tentang ad-dirasah fil jami'ah, pendidikan di universitas. Jadi teman-teman boleh silakan membuat sebuah karangan yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu pendidikan di sekolah ataupun di universitas, dengan menerapkan at-tarotib at-tarotib yang telah kita pelajari sebelumnya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar gitu. Baik, ayuha syabab, intahayna al-waqt. Asyukru mawsul ilaikum jami'an wa aqulu saf'an wa ma'adhiratan in wajadtumul akhta fil kalami aqulu alfi afin. Syukran katsiran ala husni mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.